dalam Al-Quran, termasuk dalam hadis Nabi SAW, sebagai ibadah yang sangat penting. Sebagai ibadah yang sangat penting. Saking pentingnya disebut oleh Nabi, salat itu tiangnya agama. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Muncul pertanyaan, kenapa salat begitu diistimewakan dari setiap amal rukun Islam yang lainnya? Rukun Islam ada 5. Yang pertama, orang masuk Islam dulu dengan syahadat. Syahadu anna ilaha illallah, kemudian syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat ya, syahadatnya satu paket. Satu paket, bukan asyhadu anna ilaha illallah saja. Di asyhadu anna ilaha illallah, kemudian syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita mengatakan asyhadu anna ilaha illallah, ya Allah, saya berkomitmen. Saya berkomitmen dan bersaksi menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan yang layak untuk saya sembah. Ketika komitmen itu ada, diuji oleh Allah. Saya ingin tahu sejauh mana komitmenmu. Diberikanlah kita tuntunan, diuji dengan menunaikan syariat namanya. Syariat itu tata cara ibadah kita. Ya. Jadi ada akidah, ada syariat. Diuji satu dengan salat. Karena itu rukun Islam kedua apa? Salat. Diuji kemudian kedua dengan zakat. Diuji dengan puasa. Diuji dengan haji dan umrahnya. Nah, sekarang ujian ini dicantumkan semuanya di Quran. Contoh, perintah salat pertama kali di Quran itu ada di Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tadi tilawahnya saya dengar masih sudah sampai ayat 64 ya. Tadi barusan saya mau masuk itu sudah ayat 64. Di 43 itu perintah pertama untuk salat. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kalian salat. Nah, Allah uji kita dengan salat. Sekarang kita tanya, mohon maaf, bagaimana caranya salat? Ada tidak cara takbir di Quran? Tidak ada. Ada tidak caranya ruku di dalam Al-Quran? Tidak ada. Karena itu syahadat yang pertama diikat oleh yang kedua. Jadi paketnya, paket pelengkapnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya berkomitmen bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang fungsinya menerangkan tentang tugas-tugas wahyu. Artinya apa? Kalau Allah berikan perintah, ikuti bagaimana Rasulullah mengajarkannya, bagaimana Rasulullah menuntunnya. Jelas ya? Karena itulah semua yang 4 turunan ini tidak mungkin kita lakukan kecuali sebagaimana Rasulullah menuntun dan mencontohkannya. Karena itu terkenal dalam istilah hadis kita, seorang yang menunaikan ibadah tanpa pernah diberikan tuntunan dan contoh dari Nabi, fahuwa mardudun, tertolak karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Jelas sampai sini? Baik. Karena itu saking pentingnya mengikuti Nabi, langsung oleh Allah dimasukkan dalam ayat yang penting di Ali Imran surat ketiga ayat 31. Bahkan disebutkan mengikuti Nabi itu di antara bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, kata Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, diawali dengan kata kuntum. Padahal Allah bisa mengatakan qul in tuhibbullaha. Tapi diawali dengan kuntum untuk menegaskan jika benar-benar cinta pada Allah. Karena ada orang yang mengatakan cinta saja, tapi tidak komitmen dengan cintanya, tidak serius. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah, ikuti aku, Nabi maksudnya. Bagaimana Nabi salatnya, bagaimana Nabi puasanya, bagaimana Nabi zakatnya, bagaimana Nabi haji dan umrahnya, begitu dalam setiap aktivitasnya. Ini bagian pertama. Dan yang kedua, lihat surat Yasin. Seringkali kita baca tapi seringkali tidak kita gali maknanya. Yuk ayat ketiganya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. 3, innaka laminal mursalin. Apa fungsi yang ketiga ini? Ayat keempatnya, setelah innaka laminal mursalin ada siratim mustaqim. Muhammad, engkau Rasul yang diutus. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Innaka laminal mursalin.
Apa tujuan fungsi itu? Perhatikan kalimatnya, ala siratim mustaqim, engkau berada di dalam jalur yang tepat, yang lurus. Artinya orang yang mengikuti Nabi itu hidupnya akan mudah, akan lurus. Sebaliknya bila tidak sesuai dengan Nabi, maka kecenderungan hidup kita akan sulit dan tersesat dalam menjalani kehidupan kita. Jelas sampai sini? Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, apa hubungannya dengan sholat? Karena tadi disebutkan di dalam rukun Islam kita, semua tataran ibadah syariat itu harus sesuai dengan Nabi. Maka orang yang sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran, kemungkinan besar tidak akan mendapatkan manfaat dari sholatnya, sehingga tetap kesulitan dialami dalam kehidupannya.